Hai Gemini, selamat datang di channel Mama Cat Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang bagaimana kabar mantanmu ya. Ini untuk orang yang kamu fokuskan, siapapun dia yang kamu fokuskan saat ini. Nanti kita akan cek energinya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Gemini, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Gemini, bagaimana kabar mantanmu ya? Apakah saat ini kamu kepo dengan dia, mantan kamu ya? Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kah? Atau justru tidak baik-baik saja kah ya? Sudah move on kah dari kamu ya? Atau belum gitu? Atau sudah bahagia dengan yang lain, dengan yang baru, dan nemuin yang baru ya? Kita akan cek ya energinya. Ada King of Wands, Nine of Pentacles, Two of Wands, Two of Swords, Three of Wands, Page of Cups, Five of Cups, Four of Swords ya. Under the deck ada the Fool. Ada energi dari Leo, Aries, Sagittarius ya, Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Libra, Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kuat ada Leo, ada Virgo, ada Aquarius, ada Pisces, Taurus, Gemini juga kuat. Kita mulai bahas bagaimana kabar mantanmu ya. Beberapa dari mereka yang terfokus ya dalam pembacaan ini, saat ini mungkin dia sudah sedikit lebih tenang daripada kemarin yang menurut dia itu sangat menguras energi dan emosi ya. Karena ia dipaksa untuk melepaskan kamu ya. Dipaksa untuk menjauh dari kamu gitu, karena sebenarnya semua itu tidak dia inginkan ya, tidak dia inginkan terjadi dalam hidupnya, karena kondisinya dia masih sangat menyayangi kamu dan mencintai kamu. Tapi karena memang ada perbedaan di antara kalian ya, atau ada yang tidak setuju dengan hubungan kalian, dan kamunya di sini juga memberi keputusan untuk lebih baik kita pisah daripada kita melanggar batasan atau banyak yang menentang nanti ke depannya, banyak konflik, dan menurut kamu ya lebih baik kita berhenti gitu. Ya sebenarnya bukan dia saja yang ngerasa berat ya, kamu juga ngerasa berat di sini, tapi kamu juga gak berdaya dengan keterbatasan perbedaan tersebut ya, dan kamu juga gak mau disalahkan akan hal itu gitu. Dan di sana kabarnya ya tidak baik-baik saja gitu. Awalnya memang tidak baik-baik saja, tapi semakin hari ya, maksudnya hari demi hari udah dia lalui, udah dia lewati tanpa kamu ya, dan nggak tenang dan nggak happy tanpa kehadiran kamu ya. Dan di sini mungkin dia sudah sedikit lebih tenang karena dia udah mulai menerima ya, dan mulai ikhlas dengan maksudnya dengan keputusan yang kamu buat atau dia sepakati gitu ya, keputusan yang udah kalian berdua sepakati gitu. Dan dia juga mencoba untuk sadar atau menyadarkan dirinya sendiri bahwa memang cinta tidak harus memiliki ya, cinta itu butuh pengorbanan. Dan di sana dia ngerasa ya mungkin ini adalah bentuk pengorbanan dia, yang dimana harus merelakan kamu atau ya merelakan hatinya sendiri untuk tidak bersama dengan kamu, karena mungkin demi kebaikan bersama. Dan mungkin di sini banyak sekali yang mendekati dia sebenarnya, tapi memang pikirannya masih ada di kamu ya, meskipun sudah sedikit lebih tenang atau sedikit sembuh, tapi dia belum bisa menerima kehadiran orang baru ya. Itu satu hal yang harus kamu tahu, dia di sana belum bisa menerima kehadiran orang baru karena sebenarnya dia mengharapkan ada keajaiban di antara hubungan kalian gitu ya, akan dipertemukan Tuhan kembali gitu. Itu yang dia inginkan. Tapi ya sudahlah, menurut dia mencoba untuk ikhlas dan mengikuti alur yang sudah
ditentukan Tuhan gitu, karena Tuhan itu tahu mana yang terbaik buat hambanya, dan mungkin ini adalah bentuk ujian Tuhan yang harus dia jalani gitu. Jadi dia ngerasa ya sebenarnya saat ini memang keadaannya sudah sedikit membaik, tapi ya dia mencoba untuk lebih fokus lagi ke hidupnya, ke pekerjaannya, karena mungkin hanya dengan itu ya setidaknya dia bisa move on gitu. Ya meskipun nggak sepenuhnya, tapi ya sedikit demi sedikit dia yakin bahwa dia akan bisa move on sepenuhnya dari kamu. Ya bukannya nggak mau berjuang ya, tapi dia cuman ya menghargai keputusan yang udah kalian buat gitu, yang udah dia buat, kamu buat gitu. Dia hanya ingin menghargai keputusan tersebut, dan bukannya dia nggak sayang juga sama kamu, tapi ya mungkin menurut kamu sih dia santai ya menurut kamu. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, bukan seperti itu kejadian yang sebenarnya. Yang harus kamu tahu, dia sangat mencintai kamu, mengharapkan keajaiban dan bisa kembali lagi sama kamu. Itu adalah hal yang sangat dia ingin wujudkan atau dia harapkan, tapi dia nggak berdaya akan keterbatasan tersebut. Jadi kamu di sini harus ngerti ya, bahwa dia di sana ya sangat tidak tenang dan tidak baik-baik saja ya. Dan di sini juga terlihat ya dari energi kamu, mungkin kamu juga berusaha melanjutkan fase move on kamu ya, dengan menerima kehadiran orang baru, teman-teman dekat kamu ya. Kamu juga ingin gitu sama, menurut kamu ingin sama seperti dia yang bisa berhasil untuk menjauh atau ya move on gitu ya. Ya meskipun sebenarnya kamu juga di sini memanipulasi perasaanmu, karena kamu juga terlihat tenang di depan orang, tapi dalam hati kamu sangat tidak beres gitu, tidak baik-baik saja. Jadi kamu di sini juga merasa kamu adalah korban dari perasaan yang salah gitu. Jadi kamu juga nggak ingin menyesali semua itu. Yang kamu ingin lakukan di sini adalah ya berdoa supaya kedepannya itu bisa terkendali lagi atau baik-baik saja. Ya setidaknya kamu bisa bahagialah meskipun nggak bersama dia ya. Dan saran dari saya untuk kalian para Gemini yang resonate, ya sebenarnya berat buat kamu, tapi juga kamu harus tahu berat juga buat dia. Jadi kalian harus sama-sama saling mendukung ya, saling mensupport supaya ya apa yang kalian inginkan itu bisa kalian dapatkan, termasuk juga fase move on kalian berhasil itu supaya bisa berhasil ya. Karena di sini memang tidak ada potensi untuk kalian bisa bersama lagi ya, karena banyak sekali perbedaannya dan banyak sekali yang menentang. Jadi kalau dipaksa juga akan terjadi konflik yang tidak akan kamu duga yang akan terjadi nanti ke depannya. Dan semoga bermanfaat bagi kalian yang resonate. Yang tidak resonate jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.